Jadi pertama kali memang manusia itu diciptakan oleh Allah satu bibit, tapi setelah jadi, nah inilah manusia dikasih sifat amarah, nafsu, pengen punya lebih baik dari orang lain, pengen punya lebih tinggi dari orang lain, pengen punya sifat lebih alim dari orang lain. Itulah ego itu. Saya dulu pernah kalau tidak salah menjelaskan di sini tentang perbedaan hawa dan nafsu. Kalau hawa itu satu rasa yang normal. Kalau kita belum makan nih, hawanya lapar, nah itu hal yang normal, maka kita harus makan. Tapi kalau hawa pakai nafsu, makannya pengen pakai bermacam-macam lauk yang terbayang di otak, belum tentu habis. Coba ibu kalau datang ke tempat hajatan, lauknya kan banyak tuh, ayam, ikan, daging, kredok, jengkol, segala macam. Wah, mata kan, enak-enak nih, ambil semuanya. Itu pasti nggak habis tuh, kecuali kalau ibu nggak lupa bawa plastik. Nggak bakal habis, apalagi kalau di gedung. Wah, masya Allah, semua pengen dicicipin. Itu pakai nafsu. Tapi kalau hawa itu hal yang normal. Makanya hawa kalau udah disusupi nafsu, terjadilah yang namanya kejadian pengambilan buah khuldi, karena udah pakai nafsu tuh, didorong oleh setan. Walaupun nafsu terbagi dua, tapi itulah manusia kodratnya. Akhirnya terpisah tuh. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Syu'ub. Jadi setelah Allah ciptakan, Allah jadikan kita nih yang 40 orang dulu, kakek moyang kita punya anak 40, dipencar-pencar. Bahkan Nabi Adam pertama kali turun dari surga ke bumi itu dipisah, dipencar oleh Siti Hawa. Bertemulah di bukit Arafah, lita'arafu, untuk bertemu. Jadi makanya silaturahim. Awalnya kita nggak kenal kan, Ustadz Imam mana ada yang kenal kita 5 tahun yang lalu. Dia masih tinggal di Lampung. Mungkin ibu bapak ada yang pernah ke Lampung, mungkin pernah melewati rumah beliau, mungkin pernah papasan, atau mungkin pernah pesan Maxim waktu di Lampung sama beliau, tapi kan belum kenal. Setelah mengenal kan, alhamdulillah ya, saya dapat kabar, alhamdulillah Ustadz Imam suka dikasih makan sama ibu-ibu gantian, makan siang, makan malam. Wah, jangan-jangan ibu-ibunya punya anak perempuan tuh, Mam. Saya bilang gitu. Kita disandra, dihitung, Mam, udah setahun kamu dikasih makan siang, bisa bayar nggak? Kalau nggak anak ibu kawinin. Nah itu takutnya kan gitu. Hamil istri. Kalau kuasa Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia, majelis Quran, majelis ilmu, majelis zikir, majelis doa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini salah satu daripada pembina Masjid Gadok Raya, Ustadz Ade Permana SPDI, beliau sempat hadir untuk bersilaturahmi dengan kita semuanya, mengingat banyaknya kesibukan beliau di luar. Alhamdulillah tempo hari sempat untuk menyampaikan kepada imam untuk kunjungan ke Masjid Gadok Raya, dan terjadwalah malam hari ini. Insyaallah nanti yang biasanya kita membahas tafsir ataupun tadabbur ayat,
untuk malam hari ini karena mengingat malam Ahad ya, itu nisfu Sya'ban, maka malam hari ini beliau insyaallah akan menjelaskan tentang sejarah nisfu Sya'ban ataupun amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama ketika malam nisfu Sya'ban atau di siang hari nisfu Sya'bannya. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan membaca wasilah atau hadrat Al-Ustaz Khalil, kemudian untuk membaca Yasin imam sendiri, dan nanti doa serta penyampaian materi tentang nisfu Sya'ban akan disampaikan oleh Ustaz Adi Permana. Adapun nanti malam nisfu Sya'bannya itu agendanya lain lagi ya Pak ya. Kalau sekarang ilmunya dulu, baru malam Ahad ya, itu prakteknya insyaallah. Entah baca Yasin 3 kali dan segala macam yang biasa kita lakukan ketika nisfu Sya'ban. Malah kita awali pengajian kita malam hari ini dengan baca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bacaan wasilah yang akan dipandu oleh Ustaz Khalil. Kisah lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وسلسلة وأهل الكرام ثلاث بابا ما قرأناها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى روح جميع الأنبياء والمرسلين نسألك اللهم بمعجزاتهم، وإلى روح الملائكة المقربين والصالحين نسألك اللهم بكرامتهم، وإلى روح مشايخنا ومؤلف الكتب التي تعلمنا ومؤلفتهم نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. وإلى روح المتصدقين والمتصدقات لإقامة نكاح جزاهم الله أحسن الجزاء. تقبل منهم أعمالهم وكفر عنهم سيئاتهم وارفع درجاتهم واقض هوائجهم ويسر أمورهم واجعل ذريتهم من عبادك الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي آمين. وإلى أرواح آبائنا khusus bila ruhi abaina, khusus untuk bapak-bapak hadirin semua, silahkan disebut nama bapaknya masing-masing. Wa khusus bila ruhi abaina, bapak ibu bapak.
وأمهاتنا. Silahkan nama ibunya masing-masing. وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لهم ذنوبهم واعف عنهم سيئاتهم وارفع درجاتهم ببركة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم الليل فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء
السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك منتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, kita dengarkan sejenak penyampaian daripada Ustaz Ade Permana SPDI mengenai tentang sejarah dan amalan-amalan pada bulan Sya'ban, dan juga mungkin sekaligus sedikit menyinggung tentang berpuasa di bulan Ramadan. Ada sekitar waktu 20 menit bagi beliau untuk menyampaikan sebelum azan Isya, dan nanti di akhir ditutup dengan doa. Kepada beliau waktu sudah tepat, kami persilakan. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Gadog Raya yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Ustadz Adinda, Ustadz Imam Mukhlis yang luar biasa, dari bulan ke bulan semakin dakwahnya dikenal oleh masyarakat yang ada di Kota Depok. Jadi ibu bapak para jamaah pengurus mohon dimaklum kalau Ustadz Imam mungkin sekali dua kali meninggalkan Masjid Gadog, ya, agar apa? Agar makin dikenal. Kalau sudah makin dikenal kan minimal beliau akan semangat dalam berdakwah. Ilmu dan pengalamannya bisa dibagi di Masjid Gadog Raya. Jadi alhamdulillah kemarin pun baru saja saya dengan beliau ke pesantren Purwakarta, Pondok Pesantren Insan Kamil. Alhamdulillah baru tadi jam 2 siang baru sampai Depok. Tidak tidur kita, mungkin masih ngantuk-ngantuk ya. Tapi alhamdulillah dengan kita silaturahmi, dengan kita berdakwah, insya Allah keberkahan. Insya Allah besok malam juga saya ngisi kajian di Masjid Jami Al-Mu'min di Harjamukti tentang kajian Sya'ban, dan ba'da isanya langsung saya diculik ke puncak. Beliau insya Allah akan menemani saya kalau diizinkan oleh jamaah dan pengurus. Pada isya saya ada diminta untuk ke puncak acara rahasia ya, itu acara rahasia, tapi berkaitan tentang dakwah. Tapi malamnya pulang Bu. Kenapa? Karena saya ini lagi-lagi jadi suami siaga Bu. Sama Ustadz Imam nyampe Purwakarta semalam, sampai pesantren setengah 12 malam. Luar biasa, kereta kita macet Bu, kereta Bu, padahal relnya cuma satu ya, macet ya, luar biasa. Sampai sana istri saya nelpon karena saya ini tinggal nunggu detik-detik kelahiran Bu. Jadi makanya nanti minta doa Fatihah ya Bu Pak akhir, mudah-mudahan kalau kata Ustadz Imam malam ini lahirannya tuh. Malam Jumat Kliwon, tahu nih Kliwon. Tapi mudah-mudahan lahirannya kapanpun, mau hari ini, mau besok, atau lusa, atau pas di malam Sya'ban ya. Saya bilang sama istri kalau malam nisfu Sya'ban tambahin tengahnya jadi Sabian. Nggak mau dia Bu, trauma kali sama Nisa Sabian ya. Jadi nggak mau, jangan pakai Sabian. Kan anak saya perempuan di USG, nggak boleh pakai Sabian, Masya Allah. Jadi itu Bu, bersyukur ya Ustadz Imam ini sudah makin dikenal. Saya kemarin dapat juga jadwal khotib Jumat masjid lumayan besar di Kota Depok, 5 jadwal 1 tahun karena kiainya meninggal. Lalu ketika nyocokin sama jadwal saya tidak bisa, saya sudah penuh semua di jadwal yang diminta. Akhirnya saya kasih Ustadz Imam, dapat beliau 5-limanya di satu masjid itu. Jadi alhamdulillah berkat silaturahim gitu. Jadi kita bersyukur malam ini kita bisa bertemu, hadir, berkumpul. Itu semua adalah risalah yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya untuk kita saling ta'aruf. Ini yang akan kita bahas Bu. Sya'ban itu asal bahasanya dari kata syu'ab. Ini ada 2 makna, hati-hati nih Bu. Sebelumnya saya mau ngasih, mungkin ada yang kangen sama minyak Al-Hikmah, masih inget nggak? Ada yang mau nggak minyak? Bukan caleg saya Bu ya, jadi bukan minyak sayur. Minyak Al-Hikmah, minyak urut. Siapa yang mau? Jawab dulu pertanyaannya. Coba sebutkan, bulan Sya'ban itu bulan keberapa dalam Islam? Siapa yang jawab tuh? Ngacung yang jawab. Iya Bu. Ibu yang pakai kerudung hitam, dalamannya kuning. Kerudung hitam, dalamannya kuning. Kok Ustaz tahu dalamannya? Kelihatan soalnya dalamannya ya. Maksudnya dalaman jilbabnya. Hah? Betul tadi ya? Ngacung betul. Bulan ke-8 kan?
Ya, bulan ke-8. Sya'ban itu bulan ke-8 dihimpit oleh 2 bulan mulia. Bulan Rajab bulan ke-7, bulan Ramadan bulan ke-9. Pertama ada pendapat yang mengatakan dinamakan Syu'ab artinya adalah berkelompok. Jadi memisahkan kelompok. Jadi ada pendapat pertama, Ramadan itu kan artinya Romabo, artinya panas, terik di bulan 9 tuh. Maka biasanya kalau hari yang panas, bulan yang panas, air itu akan kering, air itu akan susah didapatkan. Maka bulan ke-8 diperintahkan untuk berkelompok mencari sumber air untuk dikumpulkan untuk menjadi air yang akan digunakan di bulan ke-9. Itu pendapat pertama. Tapi saya lebih senang dengan pendapat kedua. Tapi semua pendapat itu bagus, ada dalilnya. Pendapat kedua, arti Syu'ab itu adalah dari surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang bisa? Al-Hujurat ayat 13. Minyak Al-Hujurat ayat 13, Pak. Ya ayyuhan nas. Lanjutin. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Terkenal. Lanjutin. Sip, dapat. Boleh, walaupun nggak lengkap, nggak apa-apa. Surat Al-Hujurat, tenang, masih ada minyaknya ya. Kalau yang nggak kebagian nanti pakai kupon, minta ke Ustadz Imam. Surat Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nas, hai orang-orang yang hai manusia. Menurut Imam Ibnu Katsir, ini dalil sejarahnya tentang permasalahan perpecahan. Jadi yang namanya bulan Rajab itu termasuk adalah 4 bulan mulia, 4 bulan haram. Apa artinya haram? Artinya bulan yang suci, bulan yang diharamkan untuk berperang. Ada berapa bulan haram? Ayo, ada berapa bulan haram? 4. Sebutin, ngacung dulu. Acung dulu. Mana? Angkat tangan dulu. Ayo angkat tangan dulu. Nggak apa-apa Bu, ayo Bu sebutin. Muharram, terus Muhaimin, enggak apa? Yang kedua apa? Yang kedua? Jangan ragu-ragu. Kalau nanya sebelahnya saya pecahin 2. Ayo. Muharram, terus Muharram. Kalau ibu Muharram, kalau Ustadz Imam mau harim. Ayo, udah nggak apa-apa. Udah berani jawab Muharram. Ibu yang kerudung putih. Ya. Muharram, Zulqi'dah, Zulqa'dah, Rajab. Ini 4 bulan mulia. Rajab itu dulu tempat bulan orang berperang. Ya. Maka di bulan Rajab itu hawanya panas. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah, intoliku ila salasi su'ab, di surat Mursalat kalau tidak salah ayat 30. Kalau ibu kurang yakin, bapak kurang yakin, dibuka aja satu-satu dari ayat pertama sampai ayat terakhir Quran. Ya. Jadi disuruh berpecah. Saat itu berperang pasti 2 kelompok kan, kelompok 1 dengan kelompok 2 berperang. Maka harus ada penengah yang ketiga. Ya, 1 dan 2 berperang, harus ada yang ketiga. 1 dan 2 berperang, harus ada yang ketiga. Ini mirip kayak sekarang nih Bu. Ya, kan ada 3 paslon tuh. Jadi ketika 3 ini dua kelompok ini berperang, intoliku ila salasi syu'ab, maka berikanlah pemisah
di antara dua kelompok itu menjadi tambah satu kelompok untuk mendamaikan. Biasanya kan kalau kita zaman dulu, kalau ngobrol malam-malam jangan berduaan, yang ketiganya, nah, saya nggak bilang begitu Bu, karena bisa jadi kita sering di antara yang kedua orang itu, kita jadi orang ketiga. Ya, jadi yang pertama, yang ketiga itu biasanya suka ngegosok. Misalkan ada satu teman dengan teman yang lain lagi beda pendapat, digosok nih sama yang ketiga nih. Yang tadinya masalah kecil jadi masalah besar. Tapi ada juga dua orang berperang, ada kelompok ketiga mendamaikan. Maka Rasul dianjurkan ketika berperang di bulan Rajab itu, maka ada kelompok ketiga untuk mendamaikan di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban itu artinya syu'ab, kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok. Maka surat Al-Hujurat dibuka, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kalian diciptakan, min dzakari wa unsa, dari laki-laki ataupun dari perempuan, 2 kesatuan. Kita diciptakan dari laki dan perempuan, Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya sebenarnya Bu, kita semua bersaudara, satu bibit, yaitu Nabi Adam, Siti Hawa. Jadi nggak usah ada perang. Tuh, sekarang paslon 1, paslon 3 mau gabung, ya kan? Nah, ini kalau dikaitin politik ya. Nah, paslon 2 kekeh mengatakan dirinya menang, 1-3 tidak begitu. Nah, ya sudah, konsentrasi politik silakan kita kawal. Kita kawal KPU, kita kawal Bawaslu. Tapi setelah nanti perhitungannya semua jelas, ya kecurangan mah Bu, namanya manusia di dunia pasti ada. Tapi yang penting sudah berusaha, ibu, bapak sudah mencoloblos ya dengan pilihan sholat hajat, minta petunjuk. Ini yang yakin, ya Allah, mau menang mau kalah, yang penting jagoan saya pilih. Setelah itu ternyata kalah, ya sudah, kita kembalikan kepada Allah. Kalau menang ya alhamdulillah, juga jangan jumawa. Kenapa? Karena intinya yang kita harus jaga persaudaraan, jangan sampai pecah. 2019 kan banyak yang pecah tuh, padahal Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gabung ternyata setelah ribut. Nah, yang milih-milihnya ini masih pada pecah belah. Sampai dulu 2019 suami istri cerai gara-gara beda pilihan presiden. Istrinya milih Jokowi, suaminya milih janda baru. Cerai akhirnya kan. Nah ini, jadi jangan sampai ada perpecahan ya. Walaupun di sini ada yang mendukung paslon 1, paslon 2, paslon 3, ya sudah ikhtiar kita. Sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Walaupun kita juga pasti pengen yang jujur, pengen yang betul-betul terbuka. Tapi kalau sudah berusaha ya sudah, kita kembalikan kepada Allah. Memang dunia ini kan tempat senda gurau. Nanti hakikatnya pengadilan di akhirat nanti. Jadi persaudaraan dijaga nih. Allah mengingatkan di surat Al-Hujurat, sesungguhnya satu bibit kita ini dari Nabi Adam, Siti Hawa. Nabi Adam, Siti Hawa punya berapa anak Bu? Punya berapa anak Pak? Nabi Adam, Siti Hawa punya berapa anak? Harus ngeluarin minyak dulu baru banyak. Nggak ada yang jawab, belum ada minyak bener. Udah habis berapa botol tadi? Udah habis berapa botol? 120 ya. Wah, mabok kebanyakan botol. Hah? 3 ini. Berapa anak? Ini 4, main 3 aja. Habis berapa botol? Berapa anak Bu? Nabi Adam, Siti Hawa. Setiap lahir 2, laki perempuan, kembar. Ya. Saya alhamdulillah Bu, anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Di pesantren Purwakarta yang kemarin saya sama Ustadz Imam nengok ke sana. Yang ketiga perempuan, kelas 5 SD.
yang di perut perempuan. Jadi saya sudah punya anak sepasang laki, sepasang perempuan sepasang. Cuman istri belum sepasang. Ya, jadi anak sudah sepasang. Ayo, berapa anaknya Nabi Adam? Siti Hawa. Sholat Jumat syarat sahnya berapa orang? 40. Kasih curang dikasih kode. Jadi anak Nabi Adam Siti Hawa ada 40 orang. Sekali lahir 2, sekali lahir 2, 20 kali lahiran. Coba kalau zaman sekarang di sesar, Bu, udah berapa tuh jahitan? Akhirnya lewat leher terakhir dijahit, dikeluarin bayinya. Ya. Itu 20 kali. Akhirnya dinikahkan berpencar-pencar. Nih anak pertama, yang kedua lahir nih. Anak ketiga, keempat lahir, laki perempuan, diselingin nikah. Makanya ada tidak terima antara anak laki-laki yang satu dengan anak laki yang lain karena mendapatkan jodoh yang satu lebih cantik, satu tidak cantik. Akhirnya ada pembunuhan manusia pertama, ya. Jadi pertama kali memang manusia itu diciptakan oleh Allah satu bibit, tapi setelah jadi, nah inilah manusia dikasih sifat amarah, nafsu, pengen punya lebih baik dari orang lain, pengen punya lebih tinggi dari orang lain, pengen punya sifat lebih alim dari orang lain. Itulah ego itu. Saya dulu pernah kalau tidak salah menjelaskan di sini tentang perbedaan hawa dan nafsu. Kalau hawa itu satu rasa yang normal. Kalau kita mau belum makan nih, hawanya lapar, nah itu hal yang normal, maka kita harus makan. Tapi kalau hawa pakai nafsu, makannya pengen pakai bermacam-macam lauk yang terbayang di otak, belum tentu habis. Coba ibu kalau datang ke tempat hajatan, lauknya kan banyak tuh, ayam, ikan, daging, kredok, jengkol, segala macam. Wah, mata kan, enak-enak nih, ambil semuanya. Itu pasti nggak habis tuh, Bu. Kecuali kalau ibu nggak lupa bawa plastik. Nggak bakal habis. Apalagi kalau di gedung, wah masya Allah, semua pengen dicicipin. Itu pakai nafsu. Tapi kalau hawa itu hal yang normal. Makanya hawa kalau udah disusupi nafsu, terjadilah yang namanya kejadian pengambilan buah khuldi. Karena udah pakai nafsu tuh, didorong oleh setan. Walaupun nafsu terbagi dua, tapi itulah manusia kodratnya. Akhirnya terpisah tuh. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Syu'ub. Jadi setelah Allah ciptakan, Allah jadikan kita nih yang 40 orang dulu, kakek moyang kita punya anak 40, dipencar-pencar. Bahkan Nabi Adam pertama kali turun dari surga ke bumi itu dipisah, dipencar oleh Siti Hawa. Bertemulah di bukit Arafah, lita'arafu, untuk bertemu. Jadi makanya silaturahim. Awalnya kita nggak kenal kan, Ustadz Imam mana ada yang kenal kita 5 tahun yang lalu. Dia masih tinggal di Lampung. Mungkin ibu bapak ada yang pernah ke Lampung, mungkin pernah melewati rumah beliau, mungkin pernah papasan, atau mungkin pernah pesan Maxim waktu di Lampung sama beliau, tapi kan belum kenal. Setelah mengenal kan, alhamdulillah ya, saya dapat kabar, alhamdulillah Ustadz Imam suka dikasih makan sama ibu-ibu gantian, makan siang, makan malam. Wah, jangan-jangan ibu-ibunya punya anak perempuan tuh, Mam. Saya bilang gitu. Kita disandra, dihitung, Mam, udah setahun kamu dikasih makan siang, bisa bayar nggak? Kalau nggak anak ibu kawinan. Nah itu takutnya kan, gitu. Jadi lita'arafu, dibagi kelompok terpisah-pisah, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling bertemu nantinya. Makanya jangan kita berpencar-pencar, jangan kita bermusuhan. Kita semua saudara, Pak. Coba kalau bapak ibu ngobrol, ketemu baru, terus ngobrol panjang lebar. Oh, bapak dari Subang? Iya, saya juga. Ditelusuri nama kakeknya, ternyata masih saudara.
Itulah silaturahim untuk menjadikan lita'arofu. Karena bapak ibu kita semua yang ada di sini sebenarnya adalah saudara. Itu yang pertama tentang Sya'ban. Yang kedua, ada yang namanya di dalam bulan Sya'ban ini nisfu Sya'ban. Apa sih Ustaz? Nisfu Sya'ban itu ya artinya pertengahan Sya'ban. Kalau dalil untuk melaksanakan ibadah yang lebih di bulan Muharram itu ada. Bulan haram ya, bulan yang 4. Bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Rajab. Itu spesifiknya Rasul menyuruh untuk memperbanyak puasa. Tapi di bulan haram. Tidak spesifik bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bukan. Tapi bulan yang 4 itu. Tapi kalau Sya'ban dia spesifik. Rasul, kata Siti Aisyah istrinya beliau, Rasul sering melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban. Hampir-hampir saya tidak bisa membedakan beliau itu puasa terus atau tidak ada yang waktu untuk dia tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi sepertinya puasa terus bulan Sya'ban nih Rasul. Makanya Rasul mengatakan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu adalah catatan amal kita dikembalikan kepada Allah. Rapot kita ini punya rapot Bu ya, bukan hanya tiap tahun, tiap hari ibu dicatat, bapak kita ini dicatat Pak, dilaporin oleh malaikat ke Allah tiap hari 2 kali, ba'da subuh dengan ba'da asar, subuh dengan asar. Catatan amal kita akan dilaporkan kepada Allah karena malaikat itu bergantian shiftnya. Malaikat yang satu menjaga, melihat, mencatat para hamba Allah itu dari mulai subuh sampai dengan asar, lalu pulang kembali kepada Allah. Yang satu malaikat turun lagi dari ba'da asar sampai dengan subuh. Jadi malaikat yang satu pas pulang subuh dia lapor, ya Allah saya pulang, isi pulang lagi ibadah. Malaikat yang satu gantian untuk datang, ya Allah saya melaporkan bahwasanya hambamu senang ibadah ketika saya datang. Jadi subuh dengan asar itu laporan kita Pak. Makanya paling berat sholat subuh dengan sholat asar, paling berat. Subuh karena ngantuk, asar karena nanggung kerjaan. Coba banyak kan nanggung tuh asar, tukang kuli bangunan ya, itu kalau duhur istirahat, isoma, sholat, makan ya, istirahat. Ada yang bisa mandi dulu lalu pulang ke rumah, makan siang, mandi, sholat. Tapi kalau asar nanggung, duh sholat asar potong setengah jam, badan kotor, mandi. Nah itu kan. Kalau sholat isya nggak nanggung. Sholat asar dengan sholat subuh, sedikit lagi kita. Jadi ini laporan. Ada laporan mingguan, yaitu Senin sama Kamis. Makanya Rasul puasa tuh Senin sama Kamis. Dan ada laporan tahunan. Ini yang paling kita khawatirkan karena setahun amal perbuatan kita tercatat dan akan dilaporkan kepada Allah. Kalau kita punya anak rapotnya merah-merah, kita marah ya, maka kita pun akan malu. Rapot kita nanti akan dipertontonkan di yaumil kiamat, akan dibicarakan oleh malaikat, disaksikan oleh saudara-saudara kita, kerabat kita, teman kita. Nggak akan bisa bohong, nih kelakuan kita nih selama setahun. Maka untuk menutupi itu, pertama dengan perbanyak puasa. Karena Rasul mengatakan, saya ingin ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, ana shaim, saya dalam keadaan berpuasa. Maka puasa Bu, kalau malam minggu ya berarti kita puasa 3 hari lah ya. Jadi Jumat itu tidak boleh berdiri sendiri. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu puasa ya. Mudah-mudahan itu sebenarnya masih panjang, tapi ini yang penting apa, kita menguatkan laporan kita. Mau ngaji Quran silakan, ada hadisnya beda-beda, ada pendapat beda-beda. Ada yang mengatakan perbanyak amal di malam nisfu Sya'ban, ada juga ulama mengatakan
ya nggak usah spesifik lah, biasa aja, standar aja. Tapi lebih masyhur ulama yang menganjurkan untuk beribadah, perbanyak ngaji, sholat di malam nisfu Sa'ban. Makanya mau ngaji apa aja, Al-Baqarah silakan, mau ngaji Waqiah silakan, Yasin silakan. Tapi kita karena waktu maghrib sampai isya ya Yasin 3 kali, lalu kita minta kepada Allah. Ada nggak dalilnya Ustadz? Nanti kita bahas di lain waktu, karena ada dalil-dalil yang tidak ada dalil tapi ada yang dilakukan tanpa disuruh Rasul tapi Rasul mendukungnya. Insya Allah Ibu ya, saya sekali lagi mari baca Fatihah dulu karena kita langsung aja nanti sholat isya ya. Kita doanya Fatihah aja, doa Fatihah Nabi Zakaria, yaitu ketika meminta anak kepada Allah tapi istrinya sudah mandul, istrinya sudah menopause, sudah tidak bisa lagi secara kedokteran, tapi ternyata Allah memberikan anak dengan meminta ketika sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti saya kasih waktu 1 menit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu bapak yang punya hajat, minta hajatnya sama Allah ya. Wabil khusus saya minta doakan istri saya yang mungkin malam ini atau besok atau lusa lahiran, mudah-mudahan diberikan kesehatan normal ya, lahirannya di bidan di Cilayu dekat rumah ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, yang punya hajat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمتي ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di bulan Ramadan, diberikan kesehatan, kelancaran. Nanti kita bahas tentang kajian lagi di bulan Ramadan. Saya kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita salam, lupa yang baca Yasin harus dikasih hadiah, takut nanti WA cemburu ya. Yang baca hadiah dikasih, yang belum dapat boleh nanti WA ke nomor di bawah ini ya, lewat sini ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih kita habis tadi yasinan, habis kajian Sa'ban di Masjid Gadok Raya. Nah ini lagi pada main tenis meja nih.
nggak ada capeknya nih. Tadi Imam habis dari Purwakarta begadang. Tadi mah. Hello dulu, hello, Cemes. Ah, Cemes nih, live nih. Nah, Masuk guru channel nih, guru Hikmah nih. Nah, kok pakai tangan kiri sih mainnya? Ayo Cemes sekali, Cemes. Cemes. Sikat nih. Ah, nggak ada yang nyemes. Master mah duduk aja lah, nggak usah main lah kita mah. 28 hamil istri. Kalau kuasa Allah